사람 많은 곳에 있으면 Sonrok ini guys tipikal orang rumahan gitu. Jadi kalau di tempat keramaian baterainya tuh udah habis, berbeda dengan orang yang ekstrovert gitu kan. Dan pada akhirnya bisa kita lihat sel Sonrok yang aktif di luar rumah hanya sel rasional. Oleh karena itulah energinya benar-benar dihemat-hematin banget biar dia nggak terlalu kelelahan. Dan bisa kita lihat di sini Sonrok kenapa dingin, karena dia mau agar dirinya ini tuh bisa lebih hemat energi dan sampai pulang ke rumah. Begitu juga pada hari ini, hal yang dibenci gitu sama Sonrok jika sudah ada kegiatan di lapangan, karena tentu saja energinya terkuras habis, mulai dari tingkah bosnya yang bener-bener gak habis pikir, kemudian diajak ke sana ke sini, bahkan sampai makan di restoran, sedangkan Sonrok ini tuh kayak kurang suka gitu. Nah guys, Sonrok ini tuh memiliki dua pekerjaan, satu dengan Yumi, satu lagi dengan bos sebelumnya, dan di sini dia harus hemat-hemat waktu lah gitu kan. Akhirnya Sonrok pun menghadiri rapat. Pada saat itu baterainya emang udah habis, udah merah menyala, dan di sini dia ditanya lagi sama Yumi kira-kira apa yang kurang karena udah buntu banget. Akhirnya Sonrok cuman bilang bahwa anjingnya nggak cocok yang model Maltese. Mendengar hal itu tentu saja Yumi nggak suka. Akhirnya si Yumi ini tuh merepet lah kan. Di sini energi Sonrok makin terkuras, dan pada akhirnya Sonrok pun harus bisa pulang ke rumah ya, walaupun dengan daya yang udah nggak full lagi. 그래도 괜찮아. Nah ini fakta dari Sonrok lainnya guys, ternyata sesampainya dia di rumah, sel-sel yang lain baru aktif atau baru keluar lah dari rumah mereka masing-masing. Dan disinilah Sonrok bisa menikmati me time-nya, mulai menonton di kamar, berendam, kemudian bisa memakan apapun yang dia suka. Karena sewaktu di luar kayak indera perasanya itu burem gitu kan. Oleh karena itulah disinilah Sonrok mulai bisa juga mengeluarkan ide-ide setelah dia membaca beberapa skrip yang diberikan oleh Yumi. Oleh karena itulah pada malam harinya si Sonrok ini mengirim beberapa masukan karena semua sel-selnya lagi aktif-aktif. Setelah semalaman beristirahat, akhirnya hal yang Sonrok benci muncul juga, di mana dia disuruh lembur walaupun ini hari Sabtu dan dia seharusnya libur. Di sini Sonrok diminta untuk menggantikan temannya yang sebelumnya nggak bisa hadir ke Busan, dan akhirnya Sonrok pun berlari ngos-ngosan sampai dia nggak sempat mandi, nggak sempat cuci muka, dan chaosnya kacamatanya tinggal. 뭐래? 유미 작가랑 일하는 게 그리고 그 차는 Dan ya guys, disinilah kita saat Yumi bertanya, apakah kamu tidak suka bekerja denganku? Di sini energi Sonrok udah bener-bener gak ada habis sama sekali. Dan jika itu terjadi, maka Sonrok ini tuh gak bisa berpikir dan dia hanya bisa tersenyum. Di sini Yumi keheranan tentunya dong melihat tingkah laku dari Sonrok begitu aneh. 본심 다 깠는데 Tiba-tiba Sonrok mendapat panggilan telepon. Akhirnya dia meninggalkan Yumi. Yumi di sini udah bete banget, dan gak lama dari situ terlihat kereta berhenti dan terlihat juga Sonrok keluar untuk menerima telepon. Tetapi karena asik menelpon di luar, Sonrok gak sadar keretanya udah pergi, dan dia begitu terkejut melihat Yumi udah kebingungan di dalam. Akhirnya Sonrok me-WA atau SMS Yumi. Dia mengatakan akan pergi dengan kereta selanjutnya dan meminta agar Yumi bisa menjaga beberapa barang dari Sonrok. 아니 무슨 작가님. 죄송합니다. 진짜 어이가 없어. Terlihat ada salah satu sel mancing yang pada saat itu dia mengatakan gak dapat apa-apa, dan sebelumnya sel mancing bilang bahwa Yumi marah dan terlihat banyak sekali ikan amarah, tetapi muncul petir yang gak pernah terjadi di desa itu dan membuat semua ikan marah meninggal dunia. Seluruh sel tentu kebingungan dong. Mereka kira itu adalah perbuatan histerius, tetapi histerius masih membengku. Dan di sini mereka nggak tahu kenapa ada petir yang tiba-tiba terjadi di desa Yumi siang bolong lagi kan. Dan pada akhirnya terlihat di sini Yumi sudah sampai di stasiun. Dia akan menunggu keberadaan Sonrok, dan Sonrok datang kayak sekitar 5 menitan lagi. Di sini sel-sel udah mulai menyiapkan kata-kata untuk memarahi Sonrok, tetapi inilah yang terjadi.
같아서 다행이네요. 지금 Dan ya, ternyata Yumi gak jadi marah setelah melihat Sondro keluar dari kereta. Dia itu terpesona seolah-olah sedang jatuh cinta. Singkat waktu, disinilah kita sekarang. Di sini Yumi menghadiri fans meeting gitu guys. Dia juga sempat berpidato dan terlihat di sini perjalanan acara ini tuh lancar-lancar jaya. Singkat waktu, di sisi lain kita bertemu lagi dengan Nahi yang singgah ke kedai roti. Kemudian dia pergi ke kantornya Yumi. Dan di sisi lain sel-sel Yumi ini tuh udah pada tepar, apalagi sel emosi rasional, kayak mereka ini tuh udah kegilaan dengan Sonrok gitu kan. Tetapi di antara sel-sel lainnya ada salah satu sel yang menentang Yumi ini tuh jatuh cinta kepada Sonrok, yaitu sel penulis, karena dia merasa Sonrok ini tuh orangnya yang logis dan gak mungkin mereka bisa bersatu, apalagi Sonrok ini tuh jauh umurnya di bawah Yumi. Singkat waktu kita kembali lagi ke Yumi. Di sini dia sudah kedatangan Nahi. Nahi mengatakan bahwa dia sudah membeli satu kue ulang tahun untuk Sonrok karena kebetulan hari ini tuh Sonrok ulang tahun dan dia akan merayakannya. Tetapi di sini Yumi mengatakan bahwa Sonrok udah nggak kerja lagi sama kita, dia udah keluar gitu kan. Di sini terlihat Nahi itu agak kecewa dan dia mencoba untuk menelpon Sonrok, dan akhirnya Sonrok pun ada rencana untuk pergi ke kantor karena ada sesuatu. Dan di sini bisa kita lihat si Yumi ini tuh udah deg-degan parah, kayak tiba-tiba aja gitu perasaannya muncul waktu pas Sonrok mengatakan akan singgah sebentar. 심장이 왜 뛰는데 갑자기? Bahkan Nahi aja notice si Yumi ini tuh retouch gitu guys lipstiknya, dan akhirnya Nahi pinjam gitu. Singkat waktu, disinilah mereka sekarang. Sonrok sudah datang. Sonrok membawa satu bingkisan, yaitu foto Yumi sewaktu di Busan kemarin, dan di sini Yumi lagi-lagi salting. Akhirnya datanglah Nahi, mereka langsung mengucapkan happy birthday to you gitu kan. Dan di sini terlihat ya Sonrok lumayan banyak bicara sih daripada biasanya, dan waktu pas itu juga sempet ditanya, kira-kira kamu kelahiran berapa? Kamu umurnya udah 30 tahun ya sama si Nahi. Tetapi Sonrok mengatakan, oh enggak ding, tepatnya umur aku sekarang 29 tahun. Dan sel-sel Yumi pun mulai menghitung. Yumi juga mendengar bahwa dia sadar umurnya dengan si Sonrok ini tuh lumayan jauh banget gitu kan. Singkat cerita, akhirnya pun mereka makan-makan sambil ngopi bareng. Di sini si Nahi juga sempat tanya, kok kamu beda banget sih kalau kerja itu diam aja? Sonrok mengatakan dia tuh emang agak membatasi urusan pekerjaan dan pribadi. Kalau ini tuh pribadi, makanya dia agak enjoy gitu. Berbeda kalau dia bekerja, pasti sel-selnya itu semua pada non-aktif dan hanya sel rasional aja yang ada untuk menghemat energinya si Sonrok. Singkat waktu, Sonrok pun izin pamit karena dia akan pergi ke Busan malam hari ini untuk mengikuti lokakarya. Sonrok juga bertanya kepada Yumi apakah dia pergi, tetapi Yumi enggak pergi, dan terlihat ada beberapa sel yang menyayangkan hal itu. Dan di sini setelah Sonrok pergi, akhirnya Yumi pun memantapkan diri untuk pergi ke Busan. Yumi meminta kepada Nahi agar rapatnya segera disudahkan saja, dan terlihat sel penulis agak muak juga dengan Yumi dengan mengatakan kamu nggak boleh melakukan hal itu gitu kan. Dan gak lama dari situ akhirnya Yumi pun menelepon salah satu rekannya untuk meminta apakah masih ada kamar hotel yang tersedia, dan untungnya masih ada. Dan ya guys, ternyata kenapa ada sambaran petir di desa Yumi, karena ternyata sel cinta udah kabur, dan itu artinya Yumi fix udah jatuh cinta kepada Sonrok. 두 분은 그렇게 공사 구분이 철저하신데. Pada malam harinya, Yumi sudah memesan taksi dan akan pergi ke stasiun. Tiba-tiba dia ditelepon oleh rekannya dengan mengatakan bahwa Yumi akan berangkat dengan Sonrok, dan Sonrok sudah memesan tiket. Betapa terkejut dan deg-degnya hati Yumi karena pada akhirnya dia bisa berduaan lagi dengan si Sonrok ini. Ternyata di sisi lain sel cinta dan juga penulis ini tuh lagi berdebat, dan akhirnya Yumi pun duduk bersebelahan dengan Sonrok. Sonrok sempat menawarkan apakah Yumi ingin kopi karena Yumi menolak. Dan akhirnya Sonrok seperti biasa guys, dia langsung memasangkan handset di kupingnya, dan terlihat Yumi gak keberatan, bahkan dia sempat tersenyum.